Jamaah sidang sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada subuh kali ini jamaah kita jumlahnya seperti sholat Jumat. Semoga sholat subuh seperti ini terus selamanya, dan kemudian kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana keistiqomahan kita di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tanpa beliau kita tidak akan bisa dapat menikmati kenikmatan kebersamaan di bulan Ramadan seperti ini. Dan semoga kecintaan kita kepada beliau semakin bertambah sepanjang hari hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Jamaah sidang sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat tersebut dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ketakwaan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam awal surat Al-Baqarah yang tadi malam telah kita baca dalam sholat tarawih kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa di sini? Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Memang kalau kita tidak beriman kepada agama Islam, ajaran Rasulullah ini, kita tahu kalau bulan sekarang ini bulan Ramadan? Tidak tahu. Yang kita tahu bulan ini bulan apa? Bulan Maret yang kita tahu, bukan bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan itu juga sebenarnya rahasia, tapi dibongkar kerahasiaannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal-hal gaib yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bongkar. Contohnya yang nanti akan kita selalu dengar ini di bulan Ramadan, awwaluhu rahmah, permulaannya adalah rahmat, wa ausatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah maghfirah, ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya adalah terbebaskan, terselamatkan dari api neraka. Itu hal-hal yang gaib. Apalagi nanti juga akan kita dengarkan juga tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu rahasia, tapi Rasulullah sudah membocorkan, ada loh di malam terakhir di bulan Ramadan itu namanya Lailatul Qadar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tahu tidak kenapa Rasulullah tidak membocorkan malam Lailatul Qadar? Rasulullah ketika itu ditanya oleh para sahabat tentang malam Lailatul Qadar, tapi kemudian para sahabat itu sibuk berselisih sendiri. Akhirnya Rasulullah membatalkan untuk memberitahu. Itu sebabnya. Jadi kita kalau sudah bulan Ramadan jangan berselisih. Fokus kepada ibadah kita, fokus kepada perkara-perkara gaib yang Allah sudah bocorkan. Dan itu semuanya kita yakin. Ada yang tidak yakin Lailatul Qadar? Yakin. Cuma tidak tahu harinya. Coba kalau kita tahu, mungkin ramenya nanti hanya di malam Lailatul Qadar. Kalau kita semuanya tahu malam Lailatul Qadar itu malam 27. Dari tanggal 1 Ramadan sampai 26 nggak ada yang terawih. Ngapain? Ntar aja Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun. Itu kalau kita. Tapi kalau para sahabat itu berbeda. Maka ketakwaan yang paling tinggi itu hanya dengan ittiba. Ittiba itu mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah,
niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu otomatis dicintai Allah dan otomatis diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan jika kita membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat agar apa? Agar beribadah, hidup di dunia ini berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa mengikuti tidak bisa. Contoh, di dalam hadis sahih, Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkhidmah di rumahnya Rasulullah kurang lebih 10 tahun. Jadi membantu Rasulullah di rumahnya Rasulullah masih anak kecil selama 10 tahun kurang lebih. Artinya tahu seluk-beluk dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah. Sayyidina Anas bin Malik ini bercengkrama dengan sahabat namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini sekretaris wahyu. Jadi setiap kali Rasulullah mendapatkan wahyu nanti ditulis oleh Zaid bin Thabit. Bahkan Zaid bin Thabit ini diangkat di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, sebagai pimpinan kodifikasi pembukuan Al-Quran. Itu pimpinannya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini bercerita kepada Anas bin Malik, tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa qama ilal fajri. Kami sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makan sahur, ya, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami sholat fajar. Sholat fajar maksudnya sholat subuh. Kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam muddatu bainas sahuri wal fajr, ay kama qala. Berapa masa jarak antara sahur dengan sholat subuh? Zaid bin Thabit menjawab, qadra khamsina ayatan, kurang lebih membaca Al-Quran 50 ayat. Kalau kita hitung, tapi di sini ayatnya yang pendek-pendek, bukan yang panjang. Ya. Kalau kita hitung 50 ayat kita baca standar, tidak panjang, itu kurang lebih 10-15 menit. Maka itu disebut dengan waktu imsak. Waktu imsak itu sudah tidak makan. Apakah itu tidak mengikuti Rasulullah? Sayyidina Zaid bin Thabit yang bertanya Anas bin Malik, ini kan menceritakan tentang bagaimana sahurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati. Batasan puasa itu dari fajar sampai tenggelamnya matahari, dari waktu subuh, masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Masuknya waktu subuh jam berapa? Itu sudah ditentukan. Ya, misalnya kalau hari ini itu jam 3:41 menit. 34, jam 4:41, maaf, bukan jam 3, jam 4:41 menit. Jam 4:41, kapan tepat masuk jam 4:41 itu? Pas detik pertama, jangan-jangan jam kita terlambat. Atau jangan jam kita terlalu cepat. Maka di sini batasannya itu kapan? Ketika azan. Maka kami di rumah kadang, saya pribadi itu kadang ngeyel. Kenapa? Itu kadang azan di sini
itu lambat 2 menit, lambat 3 menit, lambat 4 menit. Kadang itu bulan Ramadan yang lalu. Berhenti sudah 5 menit sebelum adzan, berhenti sudah, jangan makan. Kenapa? Khawatir kita sedang memakan sahur tapi sudah masuk waktu subuh. Waktu subuh itu standarnya apa? Fajar shadiq. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan di dalam hadis ini di Sahih Bukhari. Mungkin nggak para sahabat tidak mengikuti Rasulullah? Para sahabat mengikuti Rasulullah, menjelaskan tentang bagaimana sahurnya mereka bersama Rasulullah. Berhenti. Apakah kemudian, loh Ustadz, kalau saya nak bangun sahurnya itu 10 menit sebelum adzan subuh, tetap sahur. Harus sahur. Usahakan sahur. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu, makan sahurlah kalian. Karena di dalamnya ada keberkahan. Nah, keberkahannya kita tidak tahu. Maka usahakan untuk sahur, sekalipun dengan segelas air minum, 1 biji korma, kemudian 3 biji korma. Maka jangan sampai niatnya ketika sahur, saya makan sahur cukup segelas air minum aja. Kenapa? Ya saya mau diet. Jangan itu niatnya. Niatnya apa? Niatnya mengikuti Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattabi'uni", ikutilah aku. Jadi niatnya itu, saya sahur ini ya Allah untuk puasa mengikuti Rasulullah. Barokahnya lebih banyak. Kenapa? Karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini usahakan ada jeda antara adzan subuh dengan makan sahur kita. Khawatir kita masuk kepada batas itu sehingga puasa kita di hari itu tidak tercatat. Kenapa? Makan sahurnya setelah masuk fajar, masuk waktu sholat subuh, dan kita tidak tahu. Masa malaikat salah nyatat? Kan tidak mungkin. Ya kalau kita, alarm waktu kita, alarmnya berbunyi, kitanya masih tidur. Kalau malaikat tidak, batasan waktunya itu jelas, mereka tidak tidur, tidak makan, tidak ini, catatannya lengkap. Maka usahakan untuk ada jeda. Antara apa? Antara makan sahur dengan adzan subuh. Jamaah sidang sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada hal-hal yang gaib itu banyak Allah Subhanahu wa taala bocorkan di dalam bulan Ramadan ini melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li, puasa itu untukku atau karenaku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasannya. Ini juga hal-hal yang gaib. Allah merahasiakan balasan untuk orang-orang yang berpuasa. Balasannya apa? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala merahasiakan, artinya pahalanya itu besar sekali. Kenapa? Karena dirahasiakan. Ada yang tahu kita puasa atau tidak? Tidak ada yang tahu. Bahkan di bulan puasa ini, warung-warung yang ada di pinggir jalan itu juga menutupi kalau mereka mau makan. Kan ada tirai-tirainya sekarang. Kalau bulan Ramadan, lihat, warung-warung itu bertirai semuanya. Semuanya syar'i, menutup aurat. Ya, menutup auratnya. Ketika apa? Ketika bulan puasa. Artinya puasa kita itu dirahasiakan. Puasa kita dirahasiakan, hanya kita yang tahu oleh di antara orang-orang lain. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya maksudnya, ketika kecil itu pernah dikasih tahu oleh orang tua, Aka, kamu kalau
puasa itu dilarang makan, dilarang minum. Maka setelah masuk sholat waktu duha, saya tidak makan, saya tidak minum. Saya hanya jilat buah yang ada di meja. Ketika ditanya, kenapa kamu jilat? Ya kan yang dilarang makan dan minum. Kalau jilat tidak. Nah, itu akal-akalan saya ketika itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, dan itu kualitas puasa anak kecil. Maka Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membagi puasa orang-orang umat Islam itu menjadi 3 bagian. Tingkatan yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu, kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan puasanya orang awam hanya menahan lapar, menahan haus, tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari waktu maghrib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kam min shaimin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, yang tidak ia dapatkan dari puasanya melainkan illa al-ju'i, kecuali lapar saja, wal atash, dan juga dahaga saja. Lah ini puasanya orang awam. Jadi dia berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Itu puasanya orang awam. Kemudian yang kedua adalah puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus ini menjaga dirinya dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Baik itu dari kemaksiatan mata melihat dari sesuatu yang dilarang. Kemaksiatan mulut, jadi tidak membicarakan sesuatu yang dilarang. Maka kemaksiatan tangan, kalau tangan dulu mungkin mencuri, mengambil bukan yang haknya dan seterusnya. Kalau sekarang enggak, hati-hati untuk nulis di HP, nulis status, mencat sesuatu, itu sudah tambahan kerjaan tangan itu sekarang. Dan kemudian maksiat telinga, maksiatnya kaki, itu dijaga semuanya, menjaganya dari sesuatu yang diharamkan dan dimakruhkan, bahkan membatasi dari sesuatu yang dibolehkan. Karena apa? Karena fokus kepada yang sunnah, fokus kepada yang wajib. Ini puasa dari orang-orang khusus. Dan kemudian yang ketiga, ini tingkatan yang lebih tinggi menurut Al-Imam Al-Ghazali, adalah puasa orang yang khusus dari yang khusus, dari yang terpilih dari yang terpilih. Nah, ini puasanya seorang hamba dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya segala yang dia lakukan di bulan Ramadan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita hidup, benar kita hidup, tapi seluruh yang kita lakukan di dunia ini, di bulan Ramadan ini, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, kan tidak mudah. Ceramah seperti ini, kemudian setelah itu turun dari sini disalami amplop, karena Allah dari mana? Nah, itu sulit. Sebagaimana kita bekerja di kantor, toh buktinya dapat gaji setiap bulan. Bisa tidak niat itu dirubah karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana kita keluar rumah untuk melakukan sesuatu, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puasanya orang khusus. Apalagi puasa. Ibadah puasa ini tidak hanya menahan laparnya, tapi seluruh kegiatan yang terjadi di hari itu, di bulan itu, yaitu bulan Ramadan, itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah. Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat ketika Sayyidina Abu Bakar sampai mendermakan hartanya 100%. Itu bukan cuma harta, tapi diri dan jiwanya juga didermakan untuk agama ini. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, kita baca sejarahnya, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari puasanya orang khusus dari yang terkhusus.
Maka kita menemukan sejarah-sejarah para ulama. Imam Ahmad bin Hambal setelah dipenjara, sholat malamnya 100 rakaat. Setelah dipenjara dan sudah sakit-sakitan. Itu cinta. Ibadahnya karena cinta. Ayo, siapa yang tadi malam ketika Ustadz Ali Imran membaca di rakaat pertama tarawih, Alif Lam Mim, di hatinya terdetik, aduh Al-Baqarah. Gitu kita mau jadi puasanya orang yang khusus dari yang terkhusus. Sulit. Dan itu butuh proses. Kami juga seperti itu. Ketika pertama kali kami sampai di Mesir itu malam 17 Ramadan. Niatnya, taraweh kita. Ternyata 11 rakaat 1 juz. 1 juz 11 rakaat. Kami pertama kali taraweh 1 juz itu ketika bulan Ramadan tahun 2003 ketika masih kelas 2 SMA di pondok. Itu ingat banget kami yang mengimami itu Ustadz Hidayat Nur Wahid. Ya beliau sudah doktor, sudah lama. Ngimami kami dicoba sholat 11 rakaat 1 juz. Ternyata santri-santri banyak yang pura-pura wudhu, pura-pura ini, pura-pura itu, witir baru datang. Dan itu kami rasakan ketika Ramadan pertama di Mesir, 2 rakaat masih bisa, 4 rakaat sudah kuda-kuda dasar, Pak. Berat, dan itu baru bisa terbiasa mungkin tahun ketiga. Dan itu butuh proses. Begitu kita mau jadi puasanya orang yang khusus dari yang terkhusus. Itu sulit. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah. Sholat malamnya 1 rakaat. Dan beliau pernah berdoa, ya Allah berikan kemampuan kepadaku untuk melaksanakan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Setelah sholat isya, beliau sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, adzan subuh. Dan hatam Al-Quran. Kenapa itu? Karena cinta. Ibadahnya itu nikmat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali ada ujian berat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Bilal, arihna bihaya Bilal, istirahatkan kita dengannya. Dengan apa? Dengan sholat. Maka Rasulullah sholat. Karena itu istirahat, menikmati perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Utsman sholat malamnya 1 rakaat, hatam Al-Quran. Dan banyak sahabat seperti itu. Kenapa? Karena diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas waktunya. Dengan membaca Al-Quran, dengan menikmati sholat. Maka salah satu musibah terbesar bagi seorang hamba adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencabut darinya kenikmatan beribadah. Itu dicabut dari hatinya, dia tidak merasakan nikmat dalam ibadah. Dan itu banyak sebab. Banyak sebab, dan kita harus meningkatkan itu sekarang. Di bulan Ramadan ini kita tingkatkan nilai-nilai seperti itu. Bagaimana kita menikmati ibadah, bagaimana kita menikmati pekerjaan kita dengan nilai ibadah, bagaimana kita menikmati semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala di bulan ini diberikan banyak kekhususan bagi kita, bagi kita. Jadi 10 hari pertama itu rahmat, bisa tidak kita mendapatkan percikan rahmat sedikit saja dari Allah di 10 hari pertama? Di 10 hari kedua maghfirah, ampunan. Bisa tidak kita mendapatkan percikan sedikit dari Allah Subhanahu Wa Taala ampunan itu? Dan 10 hari yang terakhir, bagaimana kita bisa mendapatkan itqun minan nar, terselamatkan, terbebaskan dari api neraka. Dan semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ibu-ibu yang masak, menyediakan sesuatu, berkhidmah di keluarga, semuanya niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala di bulan ini. Jika di bulan ini kita sudah berhasil
meniatkan seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka bulan-bulan selanjutnya yang masih ada 11 bulan ke depan setelah bulan Ramadan itu semuanya bernilai Ramadan. Bernilai Ramadan. Kita semuanya tidak ada yang maksum. Tidak ada yang luput dari kesalahan, tidak ada. Artinya kita sama-sama berusaha. Termasuk yang menyampaikan di depan ini juga sedang berusaha. Dan tidak tahu juga berhasil atau tidak, yang jelas kita sama-sama berusaha. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk dapat menghayati kehidupan kita, ibadah kita, kegiatan kita, agar semuanya bernilai karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menganugerahkan kepada kita keberkahan di dunia, keberkahan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kemampuan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan bidang kita masing-masing, tugas kita masing-masing di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah dan mempertemukan kita dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat insyaallah. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.